Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Nah, hari ini Bu Guru mau nanya dulu nih. Tadi sudah baca tadarus, sudah tadarus belum ya? Sudah? Ya, jangan cuma sekedar kirim foto doang ya, tapi ternyata nggak dibaca. Harus jujur. Nah, baiklah, sebelum kita mulai materi kita hari ini, kita baca doa terlebih dahulu ya. Masih ingat doa yang biasa kita baca kalau di berbaris di lapangan? Masih ingat? Nah, kalau ada yang lupa, disimak ya. Nanti juga akan ada doanya. Oke, sekarang kita angkat tangannya, kita baca doa bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robbah, aku rela Allah Tuhanku, wabil islami dina, Islam agamaku, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulullah, Muhammad menjadi nabi dan rasulku, wabil Qur'ani imaman, Al-Quran menjadi pedomanku, wabil ka'bati kiblatan, Ka'bah menjadi kiblatku, wabil mu'minina ihwana, dan orang-orang beriman saudaraku, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, ya Allah tambahkanlah ilmuku dan berikanlah kepadaku kecerdasan, Rabbi yasir wala tu'asir, ya Allah berikanlah kemudahan dan jangan engkau berikan kesulitan, Rabbi tammim bil khair, ya arhamar rahimin, ya Allah lengkapilah dengan kebaikan, hanya engkaulah ya Allah yang maha penyayang, amin. Alhamdulillah, dibaca-baca terus ya anak-anak biar nggak lupa doanya. Nah, hari ini kita lanjut ke materi kita selanjutnya, masih di pelajaran matematika. Tetap semangat ya belajar matematikanya. Nah, hari ini kita menyelesaikan soal cerita tentang penjumlahan dan pengurangan. Jadi kalau minggu kemarin itu kan sudah ditulis tuh angka-angkanya, ini dijumlahkan, ini dikurangin. Kalau yang sekarang itu berdasarkan soal cerita. Nih contohnya, Bu Ririn memiliki 5 buah pensil, kemudian dipinjamkan kepada 2 orang siswa. Berarti punya Bu Guru ini bertambah atau berkurang? Ya, berkurang. Jika dipinjamkan berarti berkurang. Nah, seperti itu ya kira-kira soal ceritanya. Jadi kita disuruh memikirkan sendiri apakah itu ditambah atau dikurang. Semoga bisa ya anak-anak. Nah, yang pertama, itu ada di halaman 71. Ayo dibuka buku tematiknya, halaman 71. Nah, di sini ada soalnya. Nah, permintaan Bu Guru, alangkah baiknya sambil Bu Guru menjelaskan, anak-anak Bu Guru juga menyiapkan buku dan pensil. Jadi sambil Bu Guru menerangkan, kalian juga menulis. Biar apa? Biar semakin paham. Jadi kalau cuma dengerin aja tapi nggak ikut nulis, nanti kurang paham. Jadi lebih baik Bu Guru jelaskan sambil ditulis ya. Sudah disediakan buku dan pensilnya? Sudah. Nah, sekarang kita baca sama-sama. Nina dan teman-teman sedang mengikuti kegiatan pramuka. Banyak anggota laki-laki adalah 134 orang. Banyak anggota perempuan ada 83 orang. Berapa jumlah anggota seluruhnya? Jumlah laki-laki ada 134. Jumlah anggota perempuan ada 83. Berapa jumlah anggota pramuka seluruhnya? Berarti itu digabung, ditambah atau dikurang? Jika ditanya jumlah, ya ditambah. Sekarang kita bikin caranya. Cara panjangnya. Ya, kita bahas satu-satu nanti ya. Sekarang kita bahas cara panjangnya dulu. Nah, di sini kita tulis dulu nih anggota laki-laki ada 134. Berarti 134 sama dengan kita tempatkan sesuai nilai tempat bilangan. Kita pecahkan satu-satu dulu. Jadi 1 di angka 100 tambah berapa anak-anak? Ya, ditambah 30. Habis itu tambah
40. Bentar, habis itu diapain lagi? Ya, kita tambahkan dengan 83. Tulis lagi sama dengan ratusannya, apakah ada? Tidak, berarti ratusannya kosong. Kita langsung ke puluhannya. Berarti puluhannya berapa? Ya, 80 ditambah 3. Nah, kita tulis garis, kemudian kita tambah. Nah, cara biar anak-anak guru lebih paham tentang bersusun panjang, di situ kita disuruh menguraikan dulu atau menempatkan dulu nilai tempat bilangan itu sesuai dengan tempatnya masing-masing. Ingat ya, ratusannya itu cuma ada 1, puluhannya cuma ada 1, ratusannya cuma ada 2. Jadi kalau misalnya ratusannya ada 2, berarti kita pisahkan dulu. Setelah kita pisahkan baru kita jumlahkan. Nah, seperti itu ya bersusun panjang biar gak bingung. Berarti kita tulis lagi sama dengan turunin tambahnya ke bawah. Ingat kalau penjumlahan berarti dimulai dari angka paling ujung atau paling kanan. 4 ditambah 3 berapa anak-anak? 7. Pinter. Kemudian 30 ditambah 80. Nolnya boleh kita simpan dulu. 3 ditambah 8. Boleh 8-nya di mulut, 8-nya di mulut, 3-nya di jari. Setelah 8, 9, 10, 11. 11 ditambah 1, ditambah 0 menjadi 110. Kemudian 0 yang di atas 100 yang di atas kita apain? Kita buang atau kita pindahin ke bawah? Iya, kita pindahin ke bawah. Nah, sampai di sini apakah ada dua nilai dalam satu tempat yang sama? Apakah ada yang digabung? Ada. Berarti kita pisahkan dulu. Atau ada 3 kan? Berarti 7 nih kita pindahin ke bawah. Nah, yang puluhan yang mana anak-anak? Yang 10. 100-nya kita turunin ke bawah, 100 yang di atas kita pindahin lagi ke bawah. Nah, di sini kan ratusannya ada 2. Tadi kan Bu Guru bilang kalau ratusannya itu cuma boleh ada 1, puluhannya cuma ada 1, dan satunya juga ada 1. Kalau ada 2 berarti kita gabung terlebih dahulu atau kita jumlahkan. Tapi harus tetap dari angka paling belakang. 7-nya kita pindahin dulu ke bawah, 10 kita pindahin lagi ke bawah. Nah, kemudian 100 kita tambahkan dengan 100. 100 tambah 100 berapa? 200. Nah, sudah pas 3 tempat, ada ratusan, puluhan, satuan. Sudah? Jika sudah, baru kita jumlahkan. 200 ditambah 10, 210. 210 tambah 7, 217. Atau boleh kita ambil dari angka paling depan. 200 angka paling depannya berapa? Angka 2. 10 angka paling depannya berapa? 1. Kemudian kalau satuan 7, berarti pas angka 2, 1, 7. Gitu cara gampangnya menjumlahkan ya. Nah, sekarang cara bersusun pendek. Ini paling gampang ya. Nih, nanti kita tulis dulu ya 134, kemudian di bawahnya 83, garis dan tanda tambah. Ingat kita menulisnya itu sesuai dengan urutannya. Berarti puluhan harus sama lurus dengan puluhan, ratusan harus sama lurus dengan ratusan, dan satuan juga harus sama lurus dengan satuan. Jadi tidak boleh di sembarangan tempat atau di tempatnya yang berbeda. Tidak boleh ya. Kenapa? Karena pasti nanti hasilnya beda. 4 tambah 3 tadi berapa anak-anak? 7. Pintar. 3 tambah 8 tadi berapa anak-anak? 11. Pintar. Nah, kenapa tulisnya cuma 1? Karena puluhannya kita tambahkan ke atas. Jadi kita pindahkan ke atas. 1 tambah 1, 2. Tuh, hasilnya sama kan? Nah, begitu ya. Sekarang kita lanjut lagi ke halaman 80. Ayo dibuka bukunya, halaman 80. Sudah? Sudah. Nih, yang tadi sudah dicatat belum? Sudah ya. Nah, sekarang nih, jumlah anggota pramuka di sekolah Nina ada 217. Kan tadi kita sudah jumlahkan.
Jumlah semuanya ada 217. Tidak semua anggota ikut berkemah. Ada 196 anggota yang ikut berkemah. Berapa banyak anggota yang tidak ikut berkemah? Berarti ini ditambah atau dikurang? Ayo ditambah atau dikurang? Jadi kan tadi anggotanya ada 217. Yang ikut itu cuma 196. Berarti anggotanya ini bertambah atau berkurang? Berkurang. Nah, kita kerjakan cara bersusun panjang. Berarti 217 itu kita kurangi dengan 196. Nanti hasilnya berapa? Berarti segitu anggota yang tidak ikut berkemah. Sekarang kita tempatkan dulu di nilai tempatnya masing-masing. 200 ditambah 10 ditambah 7. Kemudian 196. Terus lagi sama dengan 100 tambah 90 ditambah 6. Sampai sini sudah paham kan cara penulisannya? Coba. Kemudian kita tak beri tanda kurang karena dia dikurang. Kemudian kalau dikurang caranya sama ya, tetap dari angka paling ujung atau angka paling kanan. 7 dikurang 6 berapa anak-anak? 1. Ya, kita pindahkan dulu ya tambah-tambahnya. Nah, 7 kurang 6 bisa 1. Setelah itu yang mana lagi? 10 dikurang 90. Bisa tidak ya 10 dikurangi dengan 90? Tidak. Jadi itu tidak boleh dibalik ya. Tidak boleh dibalik 90 dikurang 10. Terus nanti tulis hasilnya di situ 80. Tidak boleh. Kalau pengurangan tidak boleh dibalik. Angka yang paling atas tetap paling atas, yaitu 10. Jika tidak bisa, kita pinjam ke sebelahnya atau ke ratusannya. Tuh, kita pinjam ke ratusannya. Dikasihnya 100 ya, berarti 10 ditambah 100 menjadi 110. Dikurangi dengan 90. Kita simpan dulu nolnya. Kita simpan nolnya berarti sisa 11. 11 dikurang 9. Coba jarinya ditutup. 11 dikurang 9. Kita berhitung sampai angka 11 setelah angka 9. Setelah angka 9, 10, 11. Ada berapa? 2. Berarti 11 dikurang 9, 2. Kita tambahkan 0. Berarti 20. 200 karena tadi dipinjemin 100 ke yang 10 tadi tuh. Berarti menjadi 100. 100 dikurang 100 berapa anak-anak? 0. Pintar. Nah, setelah itu kita tulis sama dengan. Nah, itu kan ratusannya sudah nggak ada tuh. Ratusannya 0. Berarti langsung kita jumlahkan puluhan dan satuannya. 20 tambah 1. Setelah 20 berapa? 21. Nah, berarti dari 217 orang anggota pramuka yang tidak ikut itu ada 21. Sampai sini sudah paham? Insya Allah. Nah, sekarang cara bersusun pendek. 217 dikurang 196. Bikin garis, bikin lagi tanda kurang. 7 dikurang 6 sama dengan 1. 1 dikurang 9 tidak bisa ya. Jadi kita pinjam ke sebelah atau ke ratusan. Kalau ke ratusan berarti dikasihnya juga 100. Kalau pinjamnya ke puluhan berarti dikasihnya juga 10. Nah, berarti 10-nya tadi menjadi 110. Nolnya kita simpan. Menjadi 11. 11 dikurang 9 berapa? 2. Kemudian nih, kan tadi 200. 200 karena dipinjamin 100 ke angka 10, berarti 2-nya dikurang 1 menjadi 1 atau 100. 1 dikurang 1, 0. Berarti sisanya adalah 21. Sama seperti cara bersusun panjang di sebelah. Sampai di sini sudah paham ya anak-anak? Insya Allah sudah paham. Sekarang kita lanjut lagi. Mari kita tebak bersama. Berarti di sini kita menebak apakah itu ditambah atau dikurang. Yang pertama,
Membeli. Jika kita membeli berarti punya kita bertambah atau berkurang? Jawabannya bertambah. Misalnya nih, kita punya 1 bola, kita beli bola lagi 3, berarti punya kita bertambah atau berkurang? Bertambah. Cara simpelnya seperti itu ya, cara sederhananya untuk kita mengetahui apakah itu ditambah atau dikurang. Kemudian dipinjam. Misalnya nih, kita punya bola kita tadi ada 3, dipinjam 1 sama adik, berarti punya kita berkurang atau bertambah? Berkurang. Kemudian yang ketiga, memakan. Misalnya kita punya 5 jeruk, kita makan 2, punya kita bertambah atau berkurang? Berkurang. Yang keempat, diberi berarti kita dikasih sama orang, punya kita bertambah atau berkurang? Bertambah. Nah, seperti itu ya kira-kira kalau untuk memahami soal cerita. Atau misalnya di perpustakaan ada 45 buku cerita, kemudian dipinjam 20 oleh siswa. Kira-kira punya buku di perpustakaan tadi bertambah atau berkurang? Berkurang, karena kan dipinjam sama anak. Jadi yang awalnya bukunya segini karena dipinjam 20 menjadi berkurang. Seperti itu ya kira-kira soal cerita ya anak-anak. Jadi kita menentukan sendiri apakah itu ditambah atau dikurang. Sekarang kita mengerjakan latihan harian. Itu ada di halaman 73 yang nomor 3A. Ingat, hanya nomor 3A. Oke. Kemudian halaman 83 hanya di nomor 3B. Ingat, halaman 73 hanya 3A, halaman 83 hanya 3B. Jadi hanya itu saja yang dikerjakan ya. Disalin di buku tulis menggunakan cara bersusun panjang dan bersusun pendek. Jadi disalin. Oke, anak-anak, disalin di buku tulis menggunakan cara bersusun panjang dan bersusun pendek. Jadi jangan bersusun panjang aja terus bersusun pendeknya nggak ada. Atau jangan yang bersusun pendek aja tapi bersusun panjangnya nggak ada. Nggak boleh ya, harus ditulis dua-duanya. Bagaimana, sudah paham tugasnya hari ini? Insya Allah jika ada yang tidak dipahami atau kurang dipahami, boleh diulang lagi videonya atau boleh tanya ke orang tua. Hanya bertanya, bukan minta jawaban atau memaksa orang tua untuk membuat jawaban ya. Sekian dari Bu Guru. Jangan lupa kerjakan dengan tulisan yang rapi dan bersih, dan jangan ngambek, jangan marah kalau disuruh ngerjain tugas. Sekian dari Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.